Halo semua, perkenalkan nama saya Yosefane Boas dengan MPN 3320006. Saya mahasiswi Universitas Timor, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, khususnya program studi pendidikan biologi. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang keanekaragaman hayati. Dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah multimedia pembelajaran biologi. Baik, sebelum kita melanjutkan pada inti materi, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu keanekaragaman hayati. Jadi, keanekaragaman hayati ini terbagi menjadi dua kata. Yang pertama, keanekaragaman. Keanekaragaman ini artinya bermacam-macam atau bervariasi. Yang kedua adalah hayati. Hayati ini artinya hidup. Baik, dalam konteks ini maksudnya adalah makhluk hidup. Nah, ketika kita mendengar keanekaragaman hayati ini artinya adalah bermacam-macam jenis makhluk hidup. Jadi, kesimpulan dari keanekaragaman hayati ini adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, variasi jenis, dan variasi ekosistem yang ada pada makhluk hidup. Contohnya di sini adalah keanekaragaman buah mangga dan keanekaragaman kacang-kacangan. Secara garis besar, keanekaragaman hayati ini dibagikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Dan yang ketiga, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Kita akan membahas terlebih dahulu yaitu yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Sedangkan gen sendiri adalah faktor pengendalian sifat atau ciri suatu organisme dan akan diturunkan dari induk ke anaknya. Baik, di sini saya akan memberikan 2 contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang pertama, varietas mangga. Bisa dilihat pada gambar di samping ini, yaitu mangga mana lagi, mangga apel, mangga golek, dan mangga gedong. Maksudnya, keanekaragaman hayati tingkat gen ini terjadi dalam satu spesies. Adanya keanekaragaman gen ini menyebabkan banyak variasi dalam satu spesies. Contohnya pada spesies mangga. Nah, di spesies mangga ini karena adanya keanekaragaman hayati, maka menyebabkan banyaknya variasi dari mangga. Yang kedua, bisa dilihat pada gambar di samping ini. Di sini ada ayam katek dan ayam kampung. Keduanya sama-sama ayam, tetapi gen pengkodeannya diturunkan dari induknya ke anaknya berbeda, sehingga membuat variasi dari ayam tersebut. Baik, yang kedua adalah keanekaragaman hayati tingkat jenis. Keanekaragaman hayati tingkat jenis adalah perbedaan yang dapat ditemukan dalam komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Di sini kita ambil contoh, misalnya kita melihat lingkungan sekitar, yaitu di halaman rumah kita, pasti banyak selalu tanaman dan hewan. Baik, bisa dilihat dari gambar di samping. Di sini kita mengambil contoh, yaitu pohon mangga dan kucing. Pohon mangga dan kucing ini semua adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies atau tingkat jenis, karena spesiesnya beraneka ragam dan spesiesnya berbeda-beda. Yang ketiga adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah keanekaragaman hayati yang terbentuk karena berbagai jenis spesies menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini terjadi hubungan saling mempengaruhi antara spesies dengan lingkungan abiotiknya.
Ketika kita membahas ekosistem, ekosistem ini memiliki dua komponen, yaitu yang pertama komponen abiotik dan yang kedua komponen biotik. Yang pertama, terlebih dahulu kita akan membahas komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini adalah komponen yang terdiri dari segala makhluk hidup. Contohnya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua adalah komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang tidak hidup. Contohnya, air, tanah, suhu, dan intensitas cahaya. Nah, teman-teman bisa lihat contoh di samping sini. Contoh dari ekosistem yaitu ekosistem hutan, ekosistem rawa, ekosistem terumbu karang, ekosistem danau, ekosistem pantai, ekosistem sungai, dan ekosistem padang rumput. Jadi, selesai sudah pembahasan kita tentang keanekaragaman hayati. Selamat belajar dan sampai jumpa.